Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita, di sela-sela kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, Allah Subhanahu wa taala masih berikan waktu luang kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia. Patutlah kalau setiap umatnya mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pasti di dalam hatinya tidak ada kekhawatiran. Lidahnya senantiasa memperbanyak sholawat kepada beliau. Perbuatannya berusaha mengikut akhlak beliau. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai umat Rasulullah sudah sewajarnya dan sepatutnya kita harus mencintai Rasulullah. Kita senang dengan perintah Rasulullah. Kita suka dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi apabila masih ada dalam hati keraguan tentang sabda Rasul, perintah Rasul, merasa keberatan, maka cintanya perlu dipertanyakan lagi. Karena cintanya kita selaku umatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak sia-sia, hadirin. Dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani karena ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku dalam surga. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini bisa kita mengambil iktibar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man ahya sunati." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fakot ahabani." Berarti dia cinta kepadaku. Jadi intinya, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita harus menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak ada ruginya. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Rasul berarti dia cinta kepada Rasul. Orang yang cinta kepada Rasul akan bersama Rasulullah di dalam surga. Dan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Nabi sendiri menjanjikan agar akan bersama beliau. Terlebih satu hadis yang beliau sampaikan, "Man tamasaka bisunati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku
ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Kan nggak sia-sia hadirin. Kita ngikut sunnah Rasulullah, berarti kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah akan bersama Rasulullah di dalam surga. Dan orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah di kala rusaknya umat, maka ia akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Seorang sahabat untuk mendapatkan sekali mati syahid, ini berjuang mati-matian, bahkan mati beneran, baru dapat 1 pahala mati syahid. Tetapi umatnya Rasulullah hanya berpegang teguh mengamalkan sunnah, kan mendapatkan 100, bukan hanya 1. Seorang sahabat ketika berjuang di medan perang, saking keinginannya untuk mati syahid, dia berpesan kepada istrinya, jangan dibawa pulang jenazahku. Bahkan istrinya mendukung, jangan pulang. Anak-anaknya juga mendukung. Jadi hadirin, untuk mendapatkan mati syahid ini, seorang sahabiah ini korbankan suaminya untuk perang di jalan Allah. Mati beneran baru dapat pahala mati syahid. Masih kurang. Kemudian anak laki-lakinya dikorbankan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahid di medan perang. Kemudian anaknya yang kedua juga seperti itu syahid. Anak yang ketiga juga seperti syahid. Setelah itu dia menangis. Jadi hadirin, menangisnya ini ditanyakan, kenapa engkau menangis? Apakah karena seluruh anggota laki-laki kamu, suami, anak laki-laki kamu telah meninggal, telah mati? Kata sahabat tadi ini, bukan itu yang saya tangisi, bukan itu yang saya sesalai. Kenapa kok nggak ada lagi laki-laki yang dapat dikorbankan? Kenapa kok cuman itu? Masih kurang hadirin. Ini saking cintanya kepada agama, cintanya kepada Rasulullah. Hari ini apa yang kita buktikan? Kalau memang kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, apapun perkataan Rasulullah, sabda beliau, sekecil apapun harus kita patuhi kalau kita mengaku cinta. Ketika dalam satu peperangan ada kaum muslimin, itu perangnya sebentar, kemudian kaum kafir Quraisy kalah dan melarikan diri. Ini dianggap sudah menang kaum muslimin. Sebagian sahabat diperintahkan untuk berjaga di atas bukit, untuk mengawasi, mana tahu kalau kaum musyrikin itu akan kembali menyerang lagi. Nah, jadi setelah kemenangan kaum musyrikin itu pergi, maka sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk berjaga di atas bukit itu tidak patuh kepada perintah Rasulullah, maka ikut merayakan kemenangan, turun gunung, mengambil ghanimah, dianggap peperangan sudah selesai. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ketika itulah kaum musyrikin menyerang balik, maka kocar kacirlah seluruh kaum muslimin pada saat itu. Itu membuktikan perkara yang sepele saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW harus kita patuhi, walaupun terasa berat, harus kita patuhi karena kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Saking cintanya, ada seorang sahabat di zaman Rasulullah, ada satu jalan yang seringkali dilewati oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, di tengah perjalanan itu ada pohon kurma yang doyong, condong.
hampir menutupi jalan tersebut, sehingga kaum muslimin apabila tepat berada di pohon tersebut akan merunduk agar bisa lewat. Jadi ketika Rasulullah SAW merunduk, sahabat semuanya ikut merunduk terus menerus seperti itu. Bahkan hadirin, sampai Rasulullah SAW wafat pun merunduknya ketika berada di situ itu masih dibuat oleh para sahabat. Maknanya itu mencontohkan Nabi, mencontoh apa yang dibuat Nabi, saking cinta sama Nabi. Bahkan riwayat menjelaskan ketika pohon kurma itu sudah ditumbang, sudah nggak ada lagi, ketika sahabat melewati jalan itu, pas ketika berada di situ, para sahabat tetap masih merunduk walaupun pohon kurmanya itu nggak ada. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya apa? Walaupun Nabi itu nggak ada sekarang, nggak ada bersama kita, maka riwayat-riwayat itu banyak sehingga sanad-sanad tersebut sampai. Maka harus kita mengikuti sunnah Rasul. Walaupun beliau nggak ada, kita harus mengikuti. Jangan beliau Rasulullah nggak ada, kita terus berpaling. Ini seperti sahabat tadi, pohon kurmanya sudah nggak ada, jalannya sudah bagus, tetap masih merunduk. Kita hari ini Rasulullah sudah nggak ada, tapi sabda-sabda beliau, hadis-hadis beliau harus kita amalkan. Kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Itu baru pembuktian cinta yang sesungguhnya. Saking cintanya seorang sahabat, ketika Nabi sedang menunggang kuda, kemudian Nabi itu meludah. Ludahnya ditampung, kemudian diusapkan ke wajah seorang sahabat, kemudian ke seluruh badan. Karena apa hadirin? Karena cintanya kepada Nabi. Kan sudah jelas, barang siapa yang mengikuti cara Nabi, berarti dia cinta kepada Nabi. Maka ketika Nabi masih hidup saja, ada pohon yang condong, Nabi lewat dari bawahnya dengan merunduk. Semua sahabat seperti itu. Bahkan ketika Nabi sudah nggak ada pun masih dibuat. Ini menandakan cintanya, mengikuti caranya Nabi. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, demi cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat itu, ketika Nabi itu dibekam, dikeluarkan darah kotornya. Kemudian darah kotor itu dibuang, sahabat ini langsung meminumnya. Meminum darah kotor Nabi yang dikeluarkan dari bekaman tadi. Saking apa dia? Saking cintanya sama Nabi. Karena kata Nabi, barang siapa mengalir darah dalam tubuh seseorang, maka haram disentuh api neraka. Jadi hadirin, sahabat ini membuktikan aku cinta sama Nabi. Maka ketika Nabi bekam, darah kotornya itu diambil, diminum sama sahabat ini tadi. Saking cintanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, kemudian beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kalau kepergiannya itu masih ada tanggungan beban dosa dan sebagainya. Maka ketika sahabat berkumpul hadirin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang pernah aku sakiti ketika aku masih sehat, maju ke depan. Jadi hadirin, satu orang sahabat itu angkat tangan, saya ya Rasulullah. Maju kata Nabi. Setelah sahabat ini maju, maka ditanyakan oleh Rasulullah, apa yang pernah aku perbuat? Dulu kamu pernah mencambuk saya, maka sekarang gantian saya akan mencambuk kamu. Marah sahabat yang lainnya, Umar, Abu Bakar, Utsman, semuanya sudah geram sudah. Ini Nabi dalam keadaan sakit, mau dicambuk pula. Manusia yang mulia, junjungan,
kekasih Allah, seorang nabi, mau dibalas dicambuk, geram sudah sahabat. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kasih sayangnya itu mengisyaratkan agar sahabat yang lainnya itu untuk diam. Kemudian diberikanlah cambuk kepada sahabat ini tadi. Setelah diberikan cambuk, sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, dahulu ketika engkau mencambuk saya dalam keadaan tidak pakai baju. Maka sekarang saya ingin mencambuk engkau dalam keadaan engkau tidak pakai baju. Tanggalkan bajumu, lepas bajumu. Maka makin geram ini sahabat yang lainnya. Sampai-sampai sahabat-sahabat yang terkenal itu menangis. Ya Allah, Nabi sudah lemah, dalam keadaan sakit, masih ada yang mau mencambuk sesuai apa yang telah Rasulullah perbuat. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang, dengan senyum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencambuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuka, menanggalkan bajunya. Sahabat ini pun tadi membuka baju, menanggalkan bajunya, kemudian langsung berlari ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau dihadang oleh sahabat, kata Rasulullah, jangan, biarkan. Sahabat ini sambil membawa cambuk berlari. Setelah mendekat arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung tubuh Nabi yang mulia didekap, dirangkul, dipeluk oleh sahabat yang tadi niatnya mau nyambuk. Oleh tadi sahabat yang bawa cambuk langsung dekep, langsung memeluk dengan erat. Apa kata sahabat itu tadi? Ya Rasul, kapan lagi saya bisa memeluk tubuhmu? Ketika engkau sehat tidak ada kesempatan. Inilah saatnya untuk membuktikan cintaku kepadamu. Aku baru bisa memeluk tubuhmu dan tidak akan aku lepaskan. Menangis sahabat semua terharu hadirin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah wahai sahabatku, orang yang bersentuhan kulitnya denganku, maka akan menjadi saksi pada hari kiamat dan tidak akan dibakar oleh api neraka. Hadirin, banyak bentuknya, caranya kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita apa yang mau kita buat sebagai rasa bentuk cinta kita, membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak zaman sekarang ini sudah pembuktian kelompok-kelompok lain. Kelompok satunya dengan memperbanyak sholawat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya, orang yang berbanyak sholawat maka akan mendapatkan syafaat. Masya Allah, ini mantap sekali nih majelis sholawat ini. Orang yang banyak bersolawat maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, pertolongan di hari kiamat. Orang yang memperbanyak sholawat akan beruntung di hari kiamat. Masya Allah, mantap sekali jamaah sholawat ini. Perlu kita banggakan, perlu kita tiru hadirin. Karena ini membuktikan rasa cintanya kepada Rasulullah. Orang yang saling mencintaiku, kalau disebut namanya saja sudah nggak karuan hatinya, berbunga-bunga sudah, ingin segera berjumpa. Lah ini sholawat, majelis sholawat, hari-hari bersolawat, di mana-mana bersolawat, lisannya terus bersolawat. Inilah membuktikan betapa besarnya cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sholawat itu hatinya gembira terus hadirin. Majelis sholawat itu hatinya berbunga-bunga terus, gembira terus, merasa tenang, aman, tentram, karena merasa dekat dengan Rasulullah, dengan kekasih Allah. Itu masih di dunia. Setelah kembali kepada Allah, setelah meninggal dunia, akan diakui lagi sebagai umatnya Rasulullah. Setelah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, maka akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Masya Allah, perlu kita tiru hadirin.
Ada yang cara membuktikan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya, sehingga melakukan perbuatan yang hanya dikerjakan oleh Rasul saja, amal ibadah yang dikerjakan oleh Nabi saja, selain daripada yang dibuat Nabi itu enggak mereka kerjakan. Ini membuktikan, ini salah satu pembuktian cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang tersebut, satu kelompok tersebut, satu jamaah tersebut hanya mengamalkan apa yang dibuat oleh Nabi. Kalau nggak dibuat oleh Nabi, nggak diamalkan. Karena apa? Karena cintanya kepada Rasulullah. Bagus sekali, mantap. Karena hanya mengikut kepada Rasulullah. Nah, ini selaku pembuktian cinta banget kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti misalnya cinta kepada seorang kekasih. Seorang kekasih itu hanya suka apabila apa yang dibuat itu dikerjakan oleh orang yang dicintainya. Karena saking cintanya orang ini nurut. Aku hanya bisa kukerjakan, hanya kulaksanakan kalau kekasihku itu senang apa yang pernah dibuat oleh kekasihku. Nah, ini cintanya kepada Rasulullah. Yang nggak dikerjakan oleh Rasulullah itu nggak dibuat. Yang dibuat oleh Rasulullah itulah yang diamalkan. Ini suatu menunjukkan pembuktian cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan semoga akan mendapatkan syafaat karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Rasulullah, sehingga yang lain-lainnya itu nggak diamalkan. Yang diamalkan yang dibuat Nabi saja. Jadi hadirin, ini patut kita ikuti dan kita tiru. Hanya mencintai Rasulullah. Yang lain itu nggak akan diamalkan. Yang diamalkan apa yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya kepada Rasulullah. Ada satu jamaah, satu golongan, satu kelompok untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Dalam 24 jam itu cara Rasulullah dibuat. Rasulullah dakwah. Maka hari-hari buat dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak siwak sebelum sholat, sebelum wudhu, sesudah makan, sebelum makan, bangun tidur, mau tidur, bersiwak. Maka jamaah ini mengikuti cara seperti itu. Pakaiannya Rasulullah pakai jubah, pakai sorban, dakwah dari rumah ke rumah, mengajak orang mutaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah dulu buat seperti itu. Dakwahnya Rasulullah seperti itu, dari rumah ke rumah. Bahkan dalam satu riwayat Jazirah Arab itu, kalau seandainya itu sandalnya Nabi itu dicat sama warna merah, maka itu jalan itu, halaman rumah Jazirah Arab itu semua berwarna merah karena cat sandal Nabi itu dicat. Nah, ini sekarang ini ada jamaah yang seperti itu mengikuti dakwanya Rasulullah. Dari tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi mengikut sunnah. Bahkan cara tidurnya pun cara sunnah. Makannya pun cara sunnah Rasulullah. Yang dimakan pun sunnah Rasulullah. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah yang paling kecil pun mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendakwakan agama. Nabi itu dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Bukan Nabi itu dakwanya tidak duduk diam di masjid, panitia ngundang orang, ngundang jamaah untuk datang ke masjid, baru Nabi itu ceramah. Enggak seperti itu. Tapi Nabi itu dari rumah ke rumah. Nah, dapat satu sahabat yang mau masuk Islam,
Kata sahabat ini, apa yang aku perbuat setelah aku masuk Islam? Kerjakan apa yang aku kerjakan. Sayyidina Umar kan seperti itu. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, Sayyidina Umar itu nanya, ya Rasul, setelah ini apa yang aku kerjakan? Kerjakan apa yang aku kerjakan. Dakwah, hadirin. Untuk mencapai iman ini juga kita harus berdakwah. Nabi pernah berpesan. Nabi pernah berpesan, kalau kalian mau mendapat ilmu, dekat-dekat sama aku. Kalau kalian mau mendapatkan iman, jauh sama aku. Maknanya hadirin, orang yang dekat sama Nabi selalu apa yang disabdakan Nabi dipahami, dicatat, bahkan ada ahli hadis. Banyak ilmu yang didapatkan. Tapi kalau mau mendapatkan iman, jauh sama aku. Maknanya keluar di jalan Allah. Sahabat itu tadi, saking imannya kuat, orang yang mati syahid itu balasannya surga, maka dia berteriak, aku melihat di balik gunung Uhud ada surga. Nah, iman hadirin yang membuat sahabat ini menjadi semangat, karena ada iman, karena jauh sama Nabi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak caranya orang itu membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita buktikan apa yang kita yakini. Dengan bersolawat kita bisa membuktikan cinta kita pada Nabi, sehingga ada ketentraman, ketenangan karena cinta sama Nabi. Ataupun dengan berdakwah, menasehati, mengajak orang lain, ada kecintaan kita kepada Nabi, sehingga timbullah ketenangan, merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengikuti perintah kekasih Allah, yaitu Rasulullah. Ataupun dengan mengikuti, menjalankan, mengamalkan apa yang dibuat Nabi saja, ataupun berzikir, baca Al-Quran. Banyak cara membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.